Prada Lukinamo, prajurit TNI di Nagekeo tewas mengenaskan setelah dianiaya oleh seniornya di barak militer. Dari hasil pemeriksaan, total sebanyak 20 orang yang terlibat dalam penganiayaan terhadap Prada Luki yang baru 2 bulan menjadi prajurit itu. Sementara dari jumlah tersebut, 4 terduga pelaku sudah diamankan di Subdenpom ND. Suasana duka menyelimuti kawasan Rusunawa Asrama TNI Angkatan Darat di Kuanino, Kota Kupang. Ratusan pelayat juga datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Pos Kupang rekan Albert Ahuinaldo. Halo, selamat siang rekan Albert. Baik, selamat siang rekan Rima. Baik, Albert, menurut laporan ada sekitar 20 terduga pelaku yang terlibat penganiayaan. Apa peran masing-masing dari mereka, rekan? Rekan Rima, untuk peran masing-masing dari semua terduga pelaku yang berjumlah 20 orang hingga siang ini kami belum mendapatkan laporan pasti dari Subdenpom ND karena memang hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Empat dari antara 20 orang terduga pelaku, dan informasi yang kami dapatkan juga bahwa saat ini Subdenpom ND sendiri sedang memeriksa 4 dari 20 orang terduga pelaku, dan 16 pelaku lainnya belum diketahui informasinya apakah sudah diperiksa atau sedang dilakukan pemanggilan atau seperti apa. Kami juga belum mendapatkan informasi terkininya, rekan Rima. Baik, kemudian apa faktor pemicu penganiayaan terhadap Prada Luki, rekan Albert? Baik, rekan Rima, berdasarkan laporan di internal TNI yang diperoleh Tribun Flores hari ini, bahwa bahwa penganiayaan tersebut diduga berawal dari dilakukannya pemeriksaan terhadap pada Lukman, karena yang diduga mengalami penyimpangan perilaku seksual atau LGBT. Namun dalam laporan kepada Kasintel Kodam tersebut, Kasintel Asintel Kadam Udayana tersebut tidak dijelaskan secara gamblang perilaku seksual atau penyimpangan seksual, perilaku penyimpangan seksual atau LGBT seperti apa yang dimaksudkan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut oleh internal di Satuan Tempat Prada Luki bertugas, Prada Luki dikabarkan sempat kabur dari kesatuannya, dan sempat dilakukan pencarian hingga pada akhirnya ditemukan di salah satu rumah warga yang diketahui adalah ibu asuh dari almarhum Prada Luki. Dan setelah ditemukan, Prada Luki kembali di bawah ke kesatuannya di Kabupaten Nagekeo, dan beliau atau almarhum sempat menjalani sel di tahanan rumah jaga kesatria di batalion tersebut bersama salah satu rekannya. Kemudian datanglah 4 orang pelaku dan menganiaya korban berupa memukul menggunakan selang dan juga menggunakan tangan, hingga pada akhirnya korban Prada Luki sendiri dan juga rekannya sempat dibawa atau dilarikan ke Puskesmas Danga di Kecamatan Aisesa. Namun setelah mendapatkan perawatan, rekan Prada Luki diperbolehkan pulang, sedangkan Prada Luki sendiri harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Airamo karena mengalami penurunan hemoglobin, hingga almarhum menghembuskan nafasnya terakhir pada hari Rabu kemarin. Demikian, rekan Lima. Baik, saat ini Prada Luki sudah dibawa ke rumah duka begitu ya. Dan lantas dari pantauan Anda seperti apa suasana rumah duka korban di Kupang, rekan Albert? Baik, rekan Rima, almarhum Prada Luki sendiri sudah diterbangkan ke rumah duka di uh, Rusunawa Asrama TNI di Kuanino, Kota Kupang pada kemarin, dengan melalui Bandara Haji Hasan Airbusman ND dari Nagakeo ke ND lalu menuju ke Kupang dengan menggunakan pesawat. Dan suasana rumah duka di Kuanino sendiri
tadi malam sempat ratusan warga sekitar dan juga rekan-rekan atau teman-teman dari Prada Luki ini datang melayat ke rumah duka dan menghibur keluarga korban. Demikian, rekan Rima. Lalu bagaimana respon atau tanggapan dari pihak keluarga korban atas peristiwa ini, rekan Albert? Tanggapan dari pihak keluarga korban sendiri, mereka meminta para pelaku dihukum seadil-adilnya, dan juga selain permintaan dari keluarga korban yaitu ayah dan ibu Prada Luki untuk agar kasus ini proses dengan hukum yang seadil-adilnya. Selain itu, masyarakat Kabupaten Nagekeo sendiri dan juga bahkan pemerintah atau DPRD Kabupaten Nagekeo juga sangat menyayangkan peristiwa ini, karena memang batalion ini batalion TP 834 WM ini baru berdiri beberapa bulan, kurang lebih 5 bulan di Kabupaten Nagekeo, dan mereka berharap bahwa kehadiran batalion ini atau kehadiran TNI di kabupaten mereka atau di wilayah ini membawa kedamaian dan keamanan bagi masyarakat setempat. Namun justru dengan kehadiran atau dengan kejadian ini membuat warga setempat trauma. Begitu, rekan Kim. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Albert. Rekan Albert, jurnalis Tribun Flores, selamat kembali bertugas. Langkah, jalan, maju, jalan. Kepada jenazah almarhum Prada Luki Sepir Saputra Namo, hormat. Langkah biasa. Jalan. Kondisi prajurit TNI Prada Luki Cepril Saputra Namo mengenaskan akibat dianiaya seniornya. Tubuh Prada Luki dipenuhi dengan luka lebam dan luka memar. Diketahui Prada Luki meninggal dunia di RSUD Air Ramo pada Rabu 6 Agustus setelah sempat dirawat selama 4 hari. Adapun Prada Luki merupakan putra pasangan suami istri Sersan Mayor Christian Namo dan Sepriana Paulina Mirpe. Ayahnya merupakan seorang anggota TNI yang saat ini bertugas di Kodim 1627 Rote Dao. Sang ayah menjemput jenazah Prada Luki di RSUD Air Ramo kemudian membawanya ke Kupang. Jenazah Prada Namo tiba di Bandara El Tari Kupang pada Kamis siang, disambut isak tangis anggota keluarga. Sersan Mayor Christian Namo mengungkapkan bahwa putranya sempat curhat kepada dokter yang merawatnya bahwa dipukul senior di barak. Ayah Prada Luki tidak terima anaknya dihajar hingga tewas. Bahkan ia akan mengejar para pelaku penganiayaan anaknya sampai kemanapun. Sersan Mayor Christian pun menuntut keadilan atas kematian sang anak. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi mengenaskan sang putra sebelum tewas. Tubuh Prada Luki Namo dipenuhi dengan luka lebam dan sayatan. Pada bagian punggung korban juga penuh dengan bekas hantaman benda keras, sementara lengan dan kakinya terdapat luka bakar mirip sundutan rokok. Sersan Mayor Christian Namo menduga putranya tewas akibat ginjal pecah dan paru-paru bocor.
Duka mendalam juga dirasakan oleh Ibunda Prada Luki, yakni Sepriana Paulina Meirpe. Ia mengaku memiliki firasat sang putra dalam kondisi tidak baik di dalam bara. Hingga akhirnya ia mendapat kabar bahwa anaknya masuk rumah sakit karena luka-luka akibat kekerasan. Atas peristiwa yang menimpa anaknya, Sepriana mendesak pihak berwenang untuk menindak tegas para pelaku yang terlibat. Ia juga berharap kasus kematian anaknya mendapat perhatian dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sementara itu, Dandim 1625 Ngada Letkol Zideni Wahyu Setiawan membenarkan kabar bahwa Luki menjadi korban penganiayaan seniornya. Ia menegaskan kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Subdetasmen Polisi Militer juga telah mengambil keterangan prajurit yang terindikasi terlibat dalam kasus ini. Apabila terbukti korban meninggal dunia karena dianiaya, maka pelaku akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Prada Luki Namo, prajurit TNI di Nagekeo tewas mengenaskan setelah dianiaya oleh seniornya di barak militer. Dari hasil pemeriksaan, total sebanyak 20 orang yang terlibat dalam penganiayaan terhadap Prada Luki yang baru 2 bulan menjadi prajurit itu. Sementara dari jumlah tersebut, 4 terduga pelaku sudah diamankan di Subdenpom ND. Suasana duka menyelimuti kawasan Rusunawa Asrama TNI Angkatan Darat di Kuanino, Kota Kupang. Ratusan pelayat juga datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Pos Kupang rekan Albert Ahuinaldo. Halo, selamat siang rekan Albert. Baik, selamat siang rekan Rima. Baik, Albert, menurut laporan ada sekitar 20 terduga pelaku yang terlibat penganiayaan. Apa peran masing-masing dari mereka, rekan? Rekan Rima, untuk peran masing-masing dari semua terduga pelaku yang berjumlah 20 orang hingga siang ini kami belum mendapatkan laporan pasti dari Subdenpom ND karena memang hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Empat dari antara 20 orang terduga pelaku, dan informasi yang kami dapatkan juga bahwa saat ini Subdenpom ND sendiri sedang memeriksa 4 dari 20 orang terduga pelaku, dan 16 pelaku lainnya belum diketahui informasinya apakah sudah diperiksa atau sedang dilakukan pemanggilan atau seperti apa. Kami juga belum mendapatkan informasi terkininya, rekan Rima. Baik, kemudian apa faktor pemicu penganiayaan terhadap Prada Luki, rekan Albert? Baik, rekan Rima, berdasarkan laporan di internal TNI yang diperoleh Tribun Flores hari ini, bahwa laporan bahwa penganiayaan tersebut diduga berawal dari dilakukannya pemeriksaan terhadap Prada Lukman karena yang diduga mengalami penyimpangan perilaku seksual atau LGBT. Namun dalam laporan kepada Kasintel Kodam tersebut, Kasintel Asintel Kadam Udayana tersebut tidak dijelaskan secara gamblang perilaku seksual atau penyimpangan seksual, perilaku penyimpangan seksual atau LGBT seperti apa yang dimaksudkan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut oleh internal di Satuan Tempat Prada Luki bertugas, Prada Luki dikabarkan sempat kabur dari kesatuannya dan sempat dilakukan pencarian hingga pada akhirnya ditemukan di salah satu rumah warga yang diketahui adalah ibu asuh dari almarhum Prada Luki. Dan setelah ditemukan, Prada Luki kembali dibawa ke kesatuannya di Kabupaten Nagekeo, dan beliau atau almarhum sempat menjalani sel di tahanan rumah jaga kesatrian di batalion tersebut bersama salah satu rekannya. Kemudian datanglah 4 orang pelaku dan menganiaya korban berupa memukul menggunakan selang dan juga menggunakan tangan, hingga pada akhirnya korban Prada Luki sendiri dan juga rekannya sempat dibawa
atau dilarikan ke Puskesmas Danga di Kecamatan Aisesa. Namun setelah mendapatkan perawatan, rekan Pradaluki diperbolehkan pulang, sedangkan Pradaluki sendiri harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo karena mengalami penurunan hemoglobin hingga almarhum menghembuskan nafasnya terakhir pada hari Rabu kemarin. Demikian rekan Rima. Baik, saat ini Pradaluki sudah dibawa ke rumah duka begitu ya. Dan lantas dari pantauan Anda seperti apa suasana rumah duka korban di Kupang, rekan Albert? Baik, rekan Rima, almarhum Pradaluki sendiri sudah diterbangkan ke rumah duka di Rusunawa Asrama TNI di Kuanino, Kota Kupang pada kemarin dengan melalui Bandara Haji Hasan Airbusman Ende dari Nagakeo ke Ende lalu menuju ke Kupang dengan menggunakan pesawat. Dan suasana rumah duka di Kuanino sendiri tadi malam sempat ratusan warga sekitar dan juga rekan-rekan atau teman-teman dari Pradaluki ini datang melayat ke rumah duka dan menghibur keluarga korban. Demikian rekan Rima. Lalu bagaimana respon atau tanggapan dari pihak keluarga korban atas peristiwa ini, rekan Albert? Tanggapan dari pihak keluarga korban sendiri, mereka meminta para pelaku dihukum seadil-adilnya, dan juga selain permintaan dari keluarga korban yaitu ayah dan ibu Pradaluki untuk agar kasus ini proses dengan hukum yang seadil-adilnya. Selain itu, masyarakat Kabupaten Nagakeo sendiri dan juga bahkan pemerintah atau DPRD Kabupaten Nagakeo juga sangat menyayangkan peristiwa ini, karena memang batalion ini batalion TP834 WM ini baru berdiri beberapa bulan, kurang lebih 5 bulan di Kabupaten Nagakeo, dan mereka berharap bahwa kehadiran batalion ini atau kehadiran TNI di kabupaten mereka atau di wilayah ini membawa kedamaian dan keamanan bagi masyarakat setempat. Namun justru dengan kehadiran atau dengan kejadian ini membuat warga setempat trauma. Begitu rekan Kim. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Albert. Rekan Albert, jurnalis Tribun Flores, selamat kembali bertugas. Langkah, jalan, maju, jalan. Kepada jenazah almarhum Pradaluki Sempil Saputra Namo, hormat. Langkah biasa. Jalan. Kondisi prajurit TNI Pradaluki Cepril Saputra Namo mengenaskan akibat dianiaya seniornya. Tubuh Pradaluki dipenuhi dengan luka lebam dan luka memar. Diketahui Pradaluki meninggal dunia di RSUD Air Ramo pada Rabu 6 Agustus setelah sempat dirawat selama 4 hari. Adapun Pradaluki merupakan putra pasangan suami istri Sersan Mayor Christian Namo dan Sepriana Paulina Mirpe.
Ayahnya merupakan seorang anggota TNI yang saat ini bertugas di Kodim 1627 Rote Dao. Sang ayah menjemput jenazah Prada Luki di RSUD Air Ramo kemudian membawanya ke Kupang. Jenazah Prada Namo tiba di Bandara El Tari Kupang pada Kamis siang disambut isak tangis anggota keluarga. Sersan Mayor Kristianamo mengungkapkan bahwa putranya sempat curhat kepada dokter yang merawatnya bahwa dipukul senior di barak. Ayah Prada Luki tidak terima anaknya dihajar hingga tewas. Bahkan ia akan mengejar para pelaku penganiayaan anaknya sampai kemanapun. Sersan Mayor Christian pun menuntut keadilan atas kematian sang anak. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi mengenaskan sang putra sebelum tewas. Tubuh Prada Lukinamo dipenuhi dengan luka lebam dan sayatan. Pada bagian punggung korban juga penuh dengan bekas hantaman benda keras, sementara lengan dan kakinya terdapat luka bakar mirip sundutan rokok. Sersan Mayor Kristianamo menduga putranya tewas akibat ginjal pecah dan paru-paru bocor. Duka mendalam juga dirasakan oleh ibunda Prada Luki, yakni Sepriana Paulina Meirpe. Ia mengaku memiliki firasat sang putra dalam kondisi tidak baik di dalam barak. Hingga akhirnya ia mendapat kabar bahwa anaknya masuk rumah sakit karena luka-luka akibat kekerasan. Atas peristiwa yang menimpa anaknya, Sepriana mendesak pihak berwenang untuk menindak tegas para pelaku yang terlibat. Ia juga berharap kasus kematian anaknya mendapat perhatian dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sementara itu, Dandim 1625 Ngada Letkol Zideni Wahyu Setiawan membenarkan kabar bahwa Luki menjadi korban penganiayaan seniornya. Ia menegaskan kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Subdetasmen Polisi Militer juga telah mengambil keterangan prajurit yang terindikasi terlibat dalam kasus ini. Apabila terbukti korban meninggal dunia karena dianiaya, maka pelaku akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Prada Lukinamo, prajurit TNI di Nagekeo tewas mengenaskan setelah dianiaya oleh seniornya di barak militer. Dari hasil pemeriksaan, total sebanyak 20 orang yang terlibat dalam penganiayaan terhadap Prada Luki yang baru 2 bulan menjadi prajurit itu. Sementara dari jumlah tersebut, 4 terduga pelaku sudah diamankan di Subdenpom ND. Suasana duka menyelimuti kawasan Rusunawa Asrama TNI Angkatan Darat di Kuanino, Kota Kupang. Ratusan pelayat juga datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Pos Kupang rekan Albert Ahuinaldo. Halo, selamat siang rekan Albert. Baik, selamat siang rekan Rima. Baik, Albert, menurut laporan ada sekitar 20 terduga pelaku yang terlibat penganiayaan. Apa peran masing-masing dari mereka, rekan? Rekan Rima, untuk peran masing-masing dari semua terduga pelaku yang berjumlah 20 orang hingga siang ini kami belum mendapatkan laporan pasti dari Subdenpom ND karena memang hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Empat dari antara 20 orang terduga pelaku, dan informasi yang kami dapatkan juga bahwa saat ini Subdenpom ND sendiri sedang memeriksa 4 dari 20 orang terduga pelaku, dan 16 pelaku lainnya belum diketahui informasinya apakah sudah diperiksa atau sedang dilakukan pemanggilan atau seperti apa. Kami juga belum mendapatkan informasi terkininya, rekan Rima. Baik, kemudian apa faktor pemicu penganiayaan terhadap Prada Luki, rekan Albert? Baik, rekan Rima, berdasarkan laporan di internal TNI yang diperoleh Tribun Flores hari ini, bahwa laporan bahwa penganiayaan tersebut diduga berawal dari dilakukannya pemeriksaan terhadap Prada Lukman karena yang diduga mengalami penyimpangan perilaku seksual atau LGBT. Namun dalam laporan kepada Kasintel Kodam tersebut, Kasintel Kadam Udayana tersebut tidak dijelaskan secara gamblang perilaku seksual
atau penyimpangan seksual, perilaku penyimpangan seksual atau LGBT seperti apa yang dimaksudkan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut oleh internal di Satuan Tempat Prada Luki bertugas, Prada Luki dikabarkan sempat kabur dari kesatuannya dan sempat dilakukan pencarian hingga pada akhirnya ditemukan di salah satu rumah warga yang diketahui adalah ibu asuh dari almarhum Prada Luki. Dan setelah ditemukan, Prada Luki kembali dibawa ke kesatuannya di Kabupaten Nagekeo, dan beliau atau almarhum sempat menjalani sel di tahanan rumah jaga kesatria di batalion tersebut bersama salah satu rekannya. Kemudian datanglah 4 orang pelaku dan menganiaya korban berupa memukul menggunakan selang dan juga menggunakan tangan, hingga pada akhirnya korban Prada Luki sendiri dan juga rekannya sempat dibawa atau dilarikan ke Puskesmas Danga di Kecamatan Aisesa. Namun setelah mendapatkan perawatan, rekan Prada Luki diperbolehkan pulang, sedangkan Prada Luki sendiri harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo karena mengalami penurunan hemoglobin, hingga almarhum menghembuskan nafasnya terakhir pada hari Rabu kemarin. Demikian rekan Rima. Baik, saat ini Prada Luki sudah dibawa ke rumah duka begitu ya. Dan lantas dari pantauan Anda seperti apa suasana rumah duka korban di Kupang, rekan Albert? Baik, rekan Rima, almarhum Prada Luki sendiri sudah diterbangkan ke rumah duka di Rusunawa Asrama TNI di Kuanino, Kota Kupang pada kemarin dengan melalui Bandara Haji Hasan Airbusman Ende dari Nagekeo ke Ende, lalu menuju ke Kupang dengan menggunakan pesawat. Dan suasana rumah duka di Kuanino sendiri tadi malam sempat ratusan warga sekitar dan juga rekan-rekan atau teman-teman dari Prada Luki ini datang melayat ke rumah duka dan menghibur keluarga korban. Demikian rekan Rima. Lalu bagaimana respon atau tanggapan dari pihak keluarga korban atas peristiwa ini, rekan Albert? Tanggapan dari pihak keluarga korban sendiri, mereka meminta para pelaku dihukum seadil-adilnya, dan juga selain permintaan dari keluarga korban yaitu ayah dan ibu Prada Luki untuk agar kasus ini proses dengan hukum yang seadil-adilnya. Selain itu, masyarakat Kabupaten Nagekeo sendiri dan juga bahkan pemerintah atau DPRD Kabupaten Nagekeo juga sangat menyayangkan peristiwa ini, karena memang batalion ini batalion TP 834 WM ini baru berdiri beberapa bulan, kurang lebih 5 bulan di Kabupaten Nagekeo, dan mereka berharap bahwa kehadiran batalion ini atau kehadiran TNI di kabupaten mereka atau di wilayah ini membawa kedamaian dan keamanan bagi masyarakat setempat. Namun justru dengan kehadiran atau dengan kejadian ini membuat warga setempat trauma. Begitu rekan Kim. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Albert. Rekan Albert, jurnalis Tribun Flores, selamat kembali bertugas. Langkah, jalan, maju, jalan. Kepada jenazah almarhum Prada Luki Saputra Namo, hormat. Hei!
tentara posisi dan tentara mampu langkah biasa. Jalan. Kondisi prajurit TNI Pradaluki Cepril Saputronamo mengenaskan akibat dianiaya seniornya. Tubuh Pradaluki dipenuhi dengan luka lebam dan luka memar. Diketahui Pradaluki meninggal dunia di RSUD Aeramo pada Rabu 6 Agustus setelah sempat dirawat selama 4 hari. Adapun Pradaluki merupakan putra pasangan suami istri Sersan Mayor Kristianamo dan Sepriana Paulina Mirpe. Ayahnya merupakan seorang anggota TNI yang saat ini bertugas di Kodim 1627 Rote Dao. Sang ayah menjemput jenazah Pradaluki di RSUD Aeramo kemudian membawanya ke Kupang. Jenazah Pradanamo tiba di Bandara El Tari Kupang pada Kamis siang, disambut isak tangis anggota keluarga. Sersan Mayor Kristianamo mengungkapkan bahwa putranya sempat curhat kepada dokter yang merawatnya bahwa dipukul senior di barak. Ayah Pradaluki tidak terima anaknya dihajar hingga tewas. Bahkan ia akan mengejar para pelaku penganiayaan anaknya sampai kemanapun. Sersan Mayor Christian pun menuntut keadilan atas kematian sang anak. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi mengenaskan sang putra sebelum tewas. Tubuh Pradaluki Namo dipenuhi dengan luka lebam dan sayatan. Pada bagian punggung korban juga penuh dengan bekas hantaman benda keras, sementara lengan dan kakinya terdapat luka bakar mirip sundutan rokok. Sersan Mayor Kristianamo menduga putranya tewas akibat ginjal pecah dan paru-paru bocor. Duka mendalam juga dirasakan oleh ibunda Pradaluki, yakni Sepriana Paulina Mirpe. Ia mengaku memiliki firasat sang putra dalam kondisi tidak baik di dalam barak. Hingga akhirnya ia mendapat kabar bahwa anaknya masuk rumah sakit karena luka-luka akibat kekerasan. Atas peristiwa yang menimpa anaknya, Sepriana mendesak pihak berwenang untuk menindak tegas para pelaku yang terlibat. Ia juga berharap kasus kematian anaknya mendapat perhatian dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sementara itu, Dandim 1625 Ngada Letkol Zideni Wahyu Setiawan membenarkan kabar bahwa Luki menjadi korban penganiayaan seniornya. Ia menegaskan kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Subdetasmen Polisi Militer juga telah mengambil keterangan prajurit yang terindikasi terlibat dalam kasus ini. Apabila terbukti korban meninggal dunia karena dianiaya, maka pelaku akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Pradaluki Namo, prajurit TNI di Nagekeo tewas mengenaskan setelah dianiaya oleh seniornya di barak militer. Dari hasil pemeriksaan, total sebanyak 20 orang yang terlibat dalam penganiayaan terhadap Pradaluki yang baru 2 bulan menjadi prajurit itu. Sementara dari jumlah tersebut, 4 terduga pelaku sudah diamankan di Subdenpom ND. Suasana duka menyelimuti kawasan Rusunawa Asrama TNI Angkatan Darat di Kuanino, Kota Kupang. Ratusan pelayat juga datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Pos Kupang rekan Albert Ahuinaldo. Halo, selamat siang rekan Albert. Baik, selamat siang rekan Rima. Baik, Albert, menurut laporan ada sekitar 20 terduga pelaku yang terlibat penganiayaan. Apa peran masing-masing dari mereka, rekan? Rekan Rima, untuk peran masing-masing dari semua terduga pelaku yang berjumlah 20 orang hingga siang ini kami belum mendapatkan laporan pasti dari Subdenpom ND karena memang hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Empat dari antara 20 orang terduga pelaku, dan informasi yang kami dapatkan juga bahwa saat ini Subdenpom ND sendiri sedang memeriksa
4 dari 20 orang terduga pelaku dan 16 pelaku lainnya belum diketahui informasinya apakah sudah diperiksa atau sedang dilakukan pemanggilan atau seperti apa. Kami juga belum mendapatkan informasi terkininya, rekan Rima. Baik, kemudian apa faktor pemicu penganiayaan terhadap Pradaluki, rekan Albert? Baik, rekan Rima, berdasarkan laporan di internal TNI yang diperoleh Tribun Flores hari ini, bahwa laporan bahwa penganiayaan tersebut diduga berawal dari dilakukannya pemeriksaan terhadap pada Lukman karena yang diduga mengalami penyimpangan perilaku seksual atau LGBT. Namun dalam laporan kepada Kasintel Kodam tersebut, Kasintel Asintel Kadam Udayana tersebut tidak dijelaskan secara gamblang perilaku seksual atau penyimpangan seksual, perilaku penyimpangan seksual atau LGBT seperti apa yang dimaksudkan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut oleh internal di Satuan Tempat Pradaluki bertugas, Pradaluki dikabarkan sempat kabur dari kesatuannya dan sempat dilakukan pencarian hingga pada akhirnya ditemukan di salah satu rumah warga yang diketahui adalah ibu asuh dari almarhum Pradaluki. Dan setelah ditemukan, Pradaluki kembali di bawah ke kesatuannya di Kabupaten Nagekeo, dan beliau atau almarhum sempat menjalani sel di tahanan rumah jaga kesatrian di batalion tersebut bersama salah satu rekannya. Kemudian datanglah 4 orang pelaku dan menganiaya korban berupa memukul menggunakan selang dan juga menggunakan tangan, hingga pada akhirnya korban Pradaluki sendiri dan juga rekannya sempat dibawa atau dilarikan ke Puskesmas Danga di Kecamatan Aisesa. Namun setelah mendapatkan perawatan, rekan Pradaluki diperbolehkan pulang, sedangkan Pradaluki sendiri harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Airamo karena mengalami penurunan hemoglobin hingga almarhum menghembuskan nafasnya terakhir pada hari Rabu kemarin. Demikian, rekan Rima. Baik, saat ini Pradaluki sudah dibawa ke rumah duka begitu ya. Dan lantas dari pantauan Anda seperti apa suasana rumah duka korban di Kupang, rekan Albert? Baik, rekan Rima, almarhum Pradaluki sendiri sudah diterbangkan ke rumah duka di Rusunawa Asrama TNI di Kuanino, Kota Kupang pada kemarin dengan melalui Bandara Haji Hasan Airbusman Ende dari Nagekeo ke Ende lalu menuju ke Kupang dengan menggunakan pesawat. Dan suasana rumah duka di Kuanino sendiri tadi malam sempat ratusan warga sekitar dan juga rekan-rekan atau teman-teman dari Pradaluki ini datang melayat ke rumah duka dan menghibur keluarga korban. Demikian, rekan Rima. Lalu bagaimana respon atau tanggapan dari pihak keluarga korban atas peristiwa ini, rekan Albert? Tanggapan dari pihak keluarga korban sendiri, mereka meminta para pelaku dihukum seadil-adilnya, dan juga selain permintaan dari keluarga korban yaitu ayah dan ibu Pradaluki untuk agar kasus ini proses dengan hukum yang seadil-adilnya. Selain itu, masyarakat Kabupaten Nagekeo sendiri dan juga bahkan pemerintah atau DPRD Kabupaten Nagekeo juga sangat menyayangkan peristiwa ini, karena memang batalion ini batalion TP 834 WM ini baru berdiri beberapa bulan, kurang lebih 5 bulan di Kabupaten Nagekeo, dan mereka berharap bahwa kehadiran batalion ini atau kehadiran
TNI di kabupaten mereka atau di wilayah ini membawa kedamaian dan keamanan bagi masyarakat setempat, namun justru dengan kehadiran atau dengan kejadian ini membuat warga setempat trauma. Begitu, rekan Kim. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Albert. Rekan Albert, jurnalis Tribun Flores, selamat kembali bertugas. Langkah. Jalan. Maju. Jalan. Kepada jenazah almarhum Prada Luki Sempir Saputra Namo, hormat. Hei! Langkah biasa. Jalan. Kondisi prajurit TNI Prada Luki Cepril Saputra Namo mengenaskan akibat dianiaya seniornya. Tubuh Prada Luki dipenuhi dengan luka lebam dan luka memar. Diketahui Prada Luki meninggal dunia di RSUD Air Ramo pada Rabu 6 Agustus setelah sempat dirawat selama 4 hari. Adapun Prada Luki merupakan putra pasangan suami istri Sersan Mayor Christian Namo dan Sepriana Paulina Mirpe. Ayahnya merupakan seorang anggota TNI yang saat ini bertugas di Kodim 1627 Rote Dao. Sang ayah menjemput jenazah Prada Luki di RSUD Air Ramo kemudian membawanya ke Kupang. Jenazah Prada Namo tiba di Bandara El Tari Kupang pada Kamis siang, disambut isak tangis anggota keluarga. Sersan Mayor Christian Namo mengungkapkan bahwa putranya sempat curhat kepada dokter yang merawatnya bahwa dipukul senior di barak. Ayah Prada Luki tidak terima anaknya dihajar hingga tewas. Bahkan ia akan mengejar para pelaku penganiayaan anaknya sampai kemanapun. Sersan Mayor Christian pun menuntut keadilan atas kematian sang anak. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi mengenaskan sang putra sebelum tewas. Tubuh Prada Luki Namo dipenuhi dengan luka lebam dan sayatan. Pada bagian punggung korban juga penuh dengan bekas hantaman benda keras, sementara lengan dan kakinya terdapat luka bakar mirip sundutan rokok. Sersan Mayor Christian Namo menduga putranya tewas akibat ginjal pecah dan paru-paru bocor. Duka mendalam juga dirasakan oleh ibunda Prada Luki, yakni Sepriana Paulina Mirpe. Ia mengaku memiliki firasat sang putra dalam kondisi tidak baik di dalam barak. Hingga akhirnya ia mendapat kabar bahwa anaknya masuk rumah sakit karena luka-luka akibat kekerasan. Atas peristiwa yang menimpa anaknya, Sepriana mendesak pihak berwenang untuk menindak tegas para pelaku yang terlibat. Ia juga berharap kasus kematian anaknya mendapat perhatian dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sementara itu, Dandim 1625 Ngada Letkol Zideni Wahyu Setiawan membenarkan kabar bahwa Luki menjadi korban penganiayaan seniornya. Ia menegaskan kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Subdetasmen Polisi Militer juga telah mengambil keterangan prajurit yang terindikasi terlibat dalam kasus ini. Apabila terbukti korban meninggal dunia karena dianiaya, maka pelaku akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.
Prada Lukinamo, prajurit TNI di Nagekeo tewas mengenaskan setelah dianiaya oleh seniornya di barak militer. Dari hasil pemeriksaan, total sebanyak 20 orang yang terlibat dalam penganiayaan terhadap Prada Luki yang baru 2 bulan menjadi prajurit itu. Sementara dari jumlah tersebut, 4 terduga pelaku sudah diamankan di Subdenpom ND. Suasana duka menyelimuti kawasan Rusunawa Asrama TNI Angkatan Darat di Kuanino, Kota Kupang. Ratusan pelayat juga datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Pos Kupang rekan Albert Ahuinaldo. Halo, selamat siang rekan Albert. Baik, selamat siang rekan Rima. Baik, Albert, menurut laporan ada sekitar 20 terduga pelaku yang terlibat penganiayaan. Apa peran masing-masing dari mereka, rekan? Rekan Rima, untuk peran masing-masing dari semua terduga pelaku yang berjumlah 20 orang hingga siang ini kami belum mendapatkan laporan pasti dari Subdenpom ND karena memang hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Empat dari antara 20 orang terduga pelaku, dan informasi yang kami dapatkan juga bahwa saat ini Subdenpom ND sendiri sedang memeriksa 4 dari 20 orang terduga pelaku, dan 16 pelaku lainnya belum diketahui informasinya apakah sudah diperiksa atau sedang dilakukan pemanggilan atau seperti apa. Kami juga belum mendapatkan informasi terkininya, rekan Rima. Baik, kemudian apa faktor pemicu penganiayaan terhadap Prada Luki, rekan Albert? Baik, rekan Rima, berdasarkan laporan di internal TNI yang diperoleh Tribun Flores hari ini, bahwa laporan bahwa penganiayaan tersebut diduga berawal dari dilakukannya pemeriksaan terhadap Prada Lukman karena yang diduga mengalami penyimpangan perilaku seksual atau LGBT. Namun dalam laporan kepada Kasintel Kodam tersebut, Asintel Kadam Udayana tersebut tidak dijelaskan secara gamblang perilaku seksual atau penyimpangan seksual, perilaku penyimpangan seksual atau LGBT seperti apa yang dimaksudkan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut oleh internal di satuan tempat Prada Luki bertugas, Prada Luki dikabarkan sempat kabur dari kesatuannya dan sempat dilakukan pencarian hingga pada akhirnya ditemukan di salah satu rumah warga yang diketahui adalah ibu asuh dari almarhum Prada Luki. Dan setelah ditemukan, Prada Luki kembali dibawa ke kesatuannya di Kabupaten Nagekeo, dan beliau atau almarhum sempat menjalani sel di tahanan rumah jaga kesatrian di batalion tersebut bersama salah satu rekannya. Kemudian datanglah 4 orang pelaku dan menganiaya korban berupa memukul menggunakan selang dan juga menggunakan tangan, hingga pada akhirnya korban Prada Luki sendiri dan juga rekannya sempat dibawa atau dilarikan ke Puskesmas Danga di Kecamatan Aisesa. Namun setelah mendapatkan perawatan, rekan Prada Luki diperbolehkan pulang, sedangkan Prada Luki sendiri harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Airamo karena mengalami penurunan hemoglobin hingga almarhum menghembuskan nafasnya terakhir pada hari Rabu kemarin. Demikian, rekan Rima. Baik, saat ini Prada Luki sudah dibawa ke rumah duka begitu ya. Dan lantas dari pantauan Anda seperti apa suasana rumah duka korban di Kupang, rekan Albert? Baik, rekan Rima, almarhum Prada Luki sendiri sudah diterbangkan ke rumah duka di Rusunawa Asrama TNI di Kuanino, Kota Kupang pada kemarin dengan melalui Bandara Haji Hasan Arif Usman ND dari Nagekeo ke ND lalu menuju ke Kupang dengan menggunakan pesawat. Dan suasana rumah duka di Kuanino sendiri
tadi malam sempat ratusan warga sekitar dan juga rekan-rekan atau teman-teman dari Prada Luki ini datang melayat ke rumah duka dan menghibur keluarga korban. Demikian, rekan Rima. Lalu bagaimana respon atau tanggapan dari pihak keluarga korban atas peristiwa ini, rekan Albert? Tanggapan dari pihak keluarga korban sendiri, mereka meminta para pelaku dihukum seadil-adilnya, dan juga selain permintaan dari keluarga korban yaitu ayah dan ibu Prada Luki untuk agar kasus ini proses dengan hukum yang seadil-adilnya. Selain itu, masyarakat Kabupaten Nagekeo sendiri dan juga bahkan pemerintah atau DPRD Kabupaten Nagekeo juga sangat menyayangkan peristiwa ini, karena memang batalion ini batalion TP 834 WM ini baru berdiri beberapa bulan, kurang lebih 5 bulan di Kabupaten Nagekeo, dan mereka berharap bahwa kehadiran batalion ini atau kehadiran TNI di kabupaten mereka atau di wilayah ini membawa kedamaian dan keamanan bagi masyarakat setempat. Namun justru dengan kehadiran atau dengan kejadian ini membuat warga setempat trauma. Begitu, rekan Kim. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Albert. Rekan Albert, jurnalis Tribun Flores, selamat kembali bertugas. Langkah, jalan, maju, jalan. Kepada jenazah almarhum Prada Luki Sempil Saputra Namo, hormat. Langkah biasa. Jalan. Kondisi prajurit TNI Prada Luki Cepril Saputra Namo mengenaskan akibat dianiaya seniornya. Tubuh Prada Luki dipenuhi dengan luka lebam dan luka memar. Diketahui Prada Luki meninggal dunia di RSUD Air Ramo pada Rabu 6 Agustus setelah sempat dirawat selama 4 hari. Adapun Prada Luki merupakan putra pasangan suami istri Sersan Mayor Christian Namo dan Sepriana Paulina Mirpe. Ayahnya merupakan seorang anggota TNI yang saat ini bertugas di Kodim 1627 Rote Dao. Sang ayah menjemput jenazah Prada Luki di RSUD Air Ramo kemudian membawanya ke Kupang. Jenazah Prada Namo tiba di Bandara El Tari Kupang pada Kamis siang, disambut isak tangis anggota keluarga. Sersan Mayor Christian Namo mengungkapkan bahwa putranya sempat curhat kepada dokter yang merawatnya bahwa dipukul senior di barak. Ayah Prada Luki tidak terima anaknya dihajar hingga tewas. Bahkan ia akan mengejar para pelaku penganiayaan anaknya sampai kemanapun. Sersan Mayor Christian pun menuntut keadilan atas kematian sang anak. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi mengenaskan sang putra sebelum tewas. Tubuh Prada Luki Namo dipenuhi dengan luka lebam dan sayatan. Pada bagian punggung korban juga penuh dengan bekas hantaman benda keras, sementara lengan dan kakinya terdapat luka bakar mirip sundutan rokok. Sersan Mayor Christian Namo menduga putranya tewas akibat ginjal pecah dan paru-paru bocor.
Duka mendalam juga dirasakan oleh Ibunda Prada Luki, yakni Sepriana Paulina Meirpe. Ia mengaku memiliki firasat sang putra dalam kondisi tidak baik di dalam bara. Hingga akhirnya ia mendapat kabar bahwa anaknya masuk rumah sakit karena luka-luka akibat kekerasan. Atas peristiwa yang menimpa anaknya, Sepriana mendesak pihak berwenang untuk menindak tegas para pelaku yang terlibat. Ia juga berharap kasus kematian anaknya mendapat perhatian dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sementara itu, Dandim 1625 Ngada Letkol Zideni Wahyu Setiawan membenarkan kabar bahwa Luki menjadi korban penganiayaan seniornya. Ia menegaskan kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Subdetasmen Polisi Militer juga telah mengambil keterangan prajurit yang terindikasi terlibat dalam kasus ini. Apabila terbukti korban meninggal dunia karena dianiaya, maka pelaku akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Prada Lukinamo, prajurit TNI di Nagekeo tewas mengenaskan setelah dianiaya oleh seniornya di barak militer. Dari hasil pemeriksaan, total sebanyak 20 orang yang terlibat dalam penganiayaan terhadap Prada Luki yang baru 2 bulan menjadi prajurit itu. Sementara dari jumlah tersebut, 4 terduga pelaku sudah diamankan di Subdenpom ND. Suasana duka menyelimuti kawasan Rusunawa Asrama TNI Angkatan Darat di Kuanino, Kota Kupang. Ratusan pelayat juga datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Pos Kupang rekan Albert Ahuinaldo. Halo, selamat siang rekan Albert. Baik, selamat siang rekan Rima. Baik, Albert, menurut laporan ada sekitar 20 terduga pelaku yang terlibat penganiayaan. Apa peran masing-masing dari mereka, rekan? Rekan Rima, untuk peran masing-masing dari semua terduga pelaku yang berjumlah 20 orang hingga siang ini kami belum mendapatkan laporan pasti dari Subdenpom ND karena memang hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Empat dari antara 20 orang terduga pelaku, dan informasi yang kami dapatkan juga bahwa saat ini Subdenpom ND sendiri sedang memeriksa 4 dari 20 orang terduga pelaku, dan 16 pelaku lainnya belum diketahui informasinya apakah sudah diperiksa atau sedang dilakukan pemanggilan atau seperti apa. Kami juga belum mendapatkan informasi terkininya, rekan Rima. Baik, kemudian apa faktor pemicu penganiayaan terhadap Prada Luki, rekan Albert? Baik, rekan Rima, berdasarkan laporan di internal TNI yang diperoleh Tribun Flores hari ini, bahwa laporan bahwa penganiayaan tersebut diduga berawal dari dilakukannya pemeriksaan terhadap Prada Lukman karena yang diduga mengalami penyimpangan perilaku seksual atau LGBT. Namun dalam laporan kepada Kasintel Kodam tersebut, Asintel Kadam Udayana tersebut tidak dijelaskan secara gamblang perilaku seksual atau penyimpangan seksual, perilaku penyimpangan seksual atau LGBT seperti apa yang dimaksudkan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut oleh internal di satuan tempat Prada Luki bertugas, Prada Luki dikabarkan sempat kabur dari kesatuannya dan sempat dilakukan pencarian hingga pada akhirnya ditemukan di salah satu rumah warga yang diketahui adalah ibu asuh dari almarhum Prada Luki. Dan setelah ditemukan, Prada Luki kembali di bawah ke kesatuannya di Kabupaten Nagekeo, dan beliau atau almarhum sempat menjalani sel di tahanan rumah jaga kesatrian di batalion tersebut bersama salah satu rekannya. Kemudian datanglah 4 orang pelaku dan menganiaya korban berupa memukul menggunakan selang dan juga menggunakan tangan, hingga pada akhirnya korban Prada Luki sendiri dan juga rekannya sempat dibawa
atau dilarikan ke Puskesmas Danga di Kecamatan Aisesa. Namun setelah mendapatkan perawatan, rekan Pradaluki diperbolehkan pulang, sedangkan Pradaluki sendiri harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Airamo karena mengalami penurunan hemoglobin hingga almarhum menghembuskan nafasnya terakhir pada hari Rabu kemarin. Demikian rekan Rima. Baik, saat ini Pradaluki sudah dibawa ke rumah duka begitu ya. Dan lantas dari pantauan Anda seperti apa suasana rumah duka korban di Kupang, rekan Albert? Baik, rekan Rima, almarhum Pradaluki sendiri sudah diterbangkan ke rumah duka di Rusunawa Asrama TNI di Kuanino, Kota Kupang pada kemarin dengan melalui Bandara Haji Hasan Air Usman Ende dari Nagakeo ke Ende lalu menuju ke Kupang dengan menggunakan pesawat. Dan suasana rumah duka di Kuanino sendiri tadi malam sempat ratusan warga sekitar dan juga rekan-rekan atau teman-teman dari Pradaluki ini datang melayat ke rumah duka dan menghibur keluarga korban. Demikian rekan Rima. Lalu bagaimana respon atau tanggapan dari pihak keluarga korban atas peristiwa ini, rekan Albert? Tanggapan dari pihak keluarga korban sendiri, mereka meminta para pelaku dihukum seadil-adilnya, dan juga selain permintaan dari keluarga korban yaitu ayah dan ibu Pradaluki untuk agar kasus ini proses dengan hukum yang seadil-adilnya. Selain itu, masyarakat Kabupaten Nagakeo sendiri dan juga bahkan pemerintah atau DPRD Kabupaten Nagakeo juga sangat menyayangkan peristiwa ini, karena memang batalion ini batalion TP 834 WM ini baru berdiri beberapa bulan, kurang lebih 5 bulan di Kabupaten Nagakeo, dan mereka berharap bahwa kehadiran batalion ini atau kehadiran TNI di kabupaten mereka atau di wilayah ini membawa kedamaian dan keamanan bagi masyarakat setempat. Namun justru dengan kehadiran atau dengan kejadian ini membuat warga setempat trauma. Begitu rekan Kim. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Albert. Rekan Albert, jurnalis Tribun Flores, selamat kembali bertugas. Langkah, jalan, maju, jalan. Kepada jenazah almarhum Pradaluki Sempril Saputra Namo, hormat.